Sahabat beriman, sudah tahukah kalian bahwa kebaikan kita dan kebaikan keluarga kita bisa memberikan kebahagiaan bagi ahli kubur kita? Sudah menjadi tradisi baik, masyarakat di tanah air. Setiap ada yang meninggal, keluarganya menyibukkan diri dengan berbagai kebaikan hingga beberapa hari sepeninggalnya. Mulai dari membayar fidyah, melunasi utang piutang, hingga sedekah makanan yang dikemas dalam acara tahlilan dan kiriman doa. Rupanya, itu bukan sekadar tradisi, melainkan juga amal kebaikan yang didasarkan pada dalil-dalil. Antara lain adalah hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi berikut ini. As-Sultu Ibn Dinar meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah, yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malakum tu'radu ala ashairikum wa aqribaikum fi quburihim, fa in kana khairan istabsharu bihi, wa in kana ghaira dhalika qalu, Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atika. Artinya, sungguh, amal-amal kalian ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat kalian di dalam alam kubur mereka. Jika amal kalian baik, mereka gembira. Namun, jika amal kalian tidak baik, mereka berdoa, Ya Allah, berilah mereka ilham untuk berbuat ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi. Sejalan dengan hadis di atas, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abu Bakar dalam kitab Amawais Al-Ushfuriyah. Dikisahkan ada seorang yang bernama Sabit Al-Banani yang memiliki suatu kebiasaan baik, yakni berziarah kubur setiap malam Jumat dan berdoa di sana sampai waktu subuh menjelang. Suatu ketika, di tengah munajatnya, ia dilanda rasa kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat ahli kubur keluar dari kubur mereka dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah putih berseri-seri. Tak lama berselang, datanglah hidangan yang berisi rupa-rupa makanan untuk masing-masing mereka. Namun, tampak di antara mereka ada seorang anak muda yang berwajah pucat pasi, berambut kusut, berhati sedih, dan berpakaian lusuh. Kepala menunduk sambil berlinang air mata. Rupanya tidak ada hidangan apapun baginya. Saat ahli kubur yang lain pulang membawa kegembiraan, ia justru pulang membawa kesedihan. Saat ditanya keadaannya oleh Sabit, "Wahai anak muda, siapakah kamu sesungguhnya?" Saat orang-orang mendapat makanan, lalu pulang membawa kebahagiaan, kamu tak mendapat hidangan apa-apa dan malah tampak diliputi kesedihan. Dengan raut kebingungan, si pemuda menjawab, "Wahai pemimpin muslimin, aku ini terasing di tengah mereka. Aku tak memiliki seorang pun yang mengingatku dengan kebaikan dan doa. Sementara mereka memiliki sanak keluarga dan kerabat, yang semuanya mengingat mereka dengan doa, kebaikan, dan sedekah. Saban malam Jumat, mereka dikirimi rupa-rupa kebaikan dan pahala sedekah. Saat di dunia, aku dan ibuku akan menunaikan ibadah haji karena kami berniat menjalankannya. Ketika memasuki wilayah Mesir, Allah berkehendak lain. Dia memanggilku dan aku dikubur oleh ibuku di kuburan ini. Sejak menikah lagi, ibuku menjadi lupa kepadaku. Tidak pernah ingat kepadaku dengan doa atau sedekah. Itulah sebabnya aku menjadi putus asa dan sedih setiap saat." Sabit lantas bertanya, "Wahai anak muda, coba ceritakan di mana ibumu sekarang. Aku akan mengabarinya tentang kamu dan keadaanmu." "Hai pemimpin muslimin, ibuku di kampung ini, di negeri ini. Silakan kabarkan saja. Jika ia tidak percaya kepada Tuhan, sampaikan saja padanya, di kantongmu ada 100 mitskal perak warisan dari sang ayah dan itu adalah hak anaknya yang harus disedekahkan," kata si pemuda. Setelah Sabit berusaha mencari, akhirnya ibu si pemuda ditemukan. Ia menyampaikan kepadanya tentang kabar putranya, sekaligus menyampaikan perihal 100 mitskal perak yang disebutkan tadi. Mendengar kabar demikian, si wanita langsung tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, ia kembali sadar dan langsung menyerahkan 100 mitskal perak tadi kepada Sabit, seraya berpesan, "Aku mewakilkan saja kepadamu untuk menyedekahkan perak ini demi anakku yang terasing."
Sabit lantas menerima perak itu dan menyedekahkannya untuk anak muda tadi. Saat bertemu lagi malam Jumat, Sabit kembali berangkat menziarahi saudara-saudaranya. Ia bermimpi lagi seperti sebelumnya. Dalam mimpi, ia berjumpa kembali dengan si pemuda. Namun sekarang ia tampak gembira. Mengenakan pakaian bagus, dan berwajah putih. Saat itu, si pemuda berkata, "Wahai pemimpin muslimin, Allah telah merahmatimu, sebagaimana engkau telah menyayangiku." Dari kisah di atas, dapat dipetik beberapa pelajaran sebagai berikut. Orang yang meninggal atau ahli kubur masih dapat memperoleh manfaat dari kebaikan keluarga dan kerabatnya. Tak hanya memperoleh manfaat, ahli kubur juga merasa gembira atau sedih karena amalan keluarganya. Memang benar, ahli kubur sudah terputus amalnya, tapi masih diberi kesempatan untuk mendoakan keluarganya. Cukup masyhur pendapat ulama yang menyebutkan bahwa setiap malam Jumat, ahli kubur diberitahu siapa saja orang-orang yang mendoakan atau menziarahi kuburnya. Bentuk kebaikan orang yang masih hidup kepada orang tua yang telah tiada atau siapa saja yang sudah meninggal adalah menziarahi kuburnya, mendoakan, berinfak atas namanya, bersedekah untuknya, dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Dari penggalan kisah di atas, jelaslah bahwa kedua orang tua atau para ahli kubur akan sedih dengan keburukan keluarganya dan akan gembira dengan kebaikan mereka. Silahkan lihat Al-Mawaiz Al-Ushfuriyah, halaman 18-19. Demikianlah sedikit penjelasan tentang kebahagiaan ahli kubur karena kebaikan keluarganya. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang yang beramal baik dan dapat memberikan kebahagiaan bagi ahli kubur kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.